Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya Ali Mubarok di channel Cerita Bisnis PKL. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya kaitannya dengan pungli ya, karena ada teman-teman subscriber yang bertanya tentang bagaimana menyikapi pungli ya. Di kaki lima memang persoalannya itu sangat kompleks ya, sangat banyak sekali, variatif, dan tentu yang dihadapi oleh teman-teman PKL itu macam-macam dan sangat berbeda-beda ya, tergantung dari lokasi ya. Kaitannya dengan pungli, saya juga pernah mengalami ya di tahun-tahun awal saya jualan 2020-an yang lalu. Masih saya amatir lah untuk jualan karena dulunya saya jadi guru di sekolah negeri. Kaitannya dengan pungli ya, itu bicara tentang yang pungutan yang tidak resmi ya, liar namanya. Pungli itu singkatan dari pungutan liar. Jadi disebut pungli ketika teman-teman dimintai uang atau produk teman-teman secara berkala ya, entah harian, mingguan, atau bulanan ya, atau sekali ya minta banyak, itu di luar dari teman-teman bayar ke pengelola. Jadi ketika sudah bayar pengelola, kok ada orang lain lagi minta ya, entah uang 5.000, 10.000, apa 100.000 dan seterusnya ya, itu termasuk dari pungli ya. Nah, teman-teman indikasinya gimana? Ketika teman-teman sudah bayar resmi ke pengelola, entah itu pemilik lapak ya, di belakangnya ada rumah, bayar ke situ, atau paguyuban sudah bayar, kok ada preman atau yang mengaku yang punya wilayah karena modalnya pakai tato ya, sangar kayak gitu ya, mintai sekian ribu gitu ya. Nah, itu termasuk dari pungli ya. Dan teman-teman juga harus waspada ketika ada yang mengatasnamakan saya RT, saya RW gitu ya. Sikapnya gimana? Yang pertama adalah, kalau menurut saya ya, satu adalah teman-teman jangan kasih dulu ya, bilang aja nanti saya sampaikan ke pengelola dulu ya. Saya tanya ke pengelola, ini kok ada yang minta-minta gitu ya, nanti apakah pengelola itu tahu? Kalau nggak tahu silakan mengeluhnya ke pengelola, kok sudah bayar kok masih ditariki lain-lain oleh oknum-oknum seperti itu. Jadi seperti itu. Dan teman-teman juga tidak harus kaku seperti itu. Kadang ada ormas yang minta sumbangan, sifatnya itu sumbangan untuk event acara ya, itu tidak bisa disebut sebagai pungli, asal tidak memaksa ya, tidak memaksa, mematok dan lain sebagainya, itu sifatnya sumbangan. Mau 1.000, 2.000 ya, kayak gitulah. Kalau dulu saya karena saking risihnya dan saya sudah sempat laporkan ke pengelola atau pemilik lahan yang saya sewa di situ, kok tidak ditindaklanjuti, bahkan yang punya itu malah takut sama preman-preman itu ya, karena pada mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Akhirnya saya mending pindah lapak kayak gitu. Solusinya adalah pindah lapak, cari tempat yang aman, nyaman, dan tentram. Coba bayangkan kalau ketika teman-teman sudah bayar lapak 500.000 per bulan ke pengelola, nanti ada iuran lagi atau tarikan lagi dari oknum yang lain 5.000 sehari aja, kali 30 udah berapa? 150. Jadi akhirnya teman-teman itu rugi besar ya teman-teman, kayak gitu. Jadi harus selektif dan waspada lah kaitannya dengan pungli-pungli ini. Yang kedua, kalau teman-teman di pasar, sekitar pasar kayak gitu jualannya, laporkan saja ke pengelola pasar kayak gitu ya, nanti biar ditindaklanjuti. Kok sama pengelola pasar kok tidak dieksekusi, malah ini bekerja sama, laporkan saja ke kepolisian. Kepolisian juga ada bagian yang ngurusi pungli-pungli seperti ini, Babinsa dan lain sebagainya. Silakan laporkan kalau teman-teman sangat niat ya untuk melaporkan, apalagi yang sudah laris manis ya jualannya, kan takut untuk pindah kayak gitu ya. Ya tinggal diurus aja kayak gitu, nanti biar beliau-beliau yang
menindaklanjuti seperti itu. Yang penting teman-teman harus kalau melaporkan bukti lah, kasih bukti gitu, atau rekaman dan lain sebagainya gitu ya, biar teman-teman aman nyaman. Makanya di video-video saya sebelumnya itu menyatakan bahwa ketika mencari lapak itu harus selektif, harus benar-benar ditinjau loh betul apakah ini lapak resmi atau lapak ilegal. Soalnya yang sering ada pungli itu lapak-lapak yang ilegal ya teman-teman, di sekitar trotoar yang tidak ada ininya, pengelolanya seperti itu. Jadi banyak oknum-oknum yang mengaku menguasai wilayah dan lain sebagainya. Makanya carilah lapak yang resmi sekalian aja, yang punya tuan, jadi bayarnya juga aman, nyaman, dan jangka panjang juga bagus lah untuk perkembangan usaha. Walaupun kaki lima tapi diusahakan juga seperti itu, harus penghasilannya juga bagus dan maksimal ya. Yang terakhir adalah kaitannya dengan sikap teman-teman ke orang-orang di sekitar situ. Jangan tunjukkan bahwa teman-teman itu omsetnya tinggi ya ketika ngitung uang di depan orang-orang seperti itu. Jangan sampai itu memancing mereka untuk meminta-minta. Jadi wah ini omsetnya udah gede ya, udah jutaan, udah ratusan ribu lah, mintalah pasti kasih kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, jangan bersikap sombong lah di hadapan mereka, karena pertanyaan-pertanyaan mereka kadang menjebak. Kadang ditanya omsetnya sekarang udah berapa kayak gitu. Nah siap-siap nanti bisa jadi sewa lapak juga dinaikkan kalau kayak gitu. Makanya merendah aja ya cukuplah untuk makan kayak gitu ya, kayak gitu ya jawabannya kayak gitu. Jangan sampai sekarang udah omsetnya jutaan, udah sekian ratus ribu kayak gitu di hadapan pengelola. Jadi nanti banyak naiknya lah kayak gitulah untuk lapak. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan tambahan ilmu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.